Halo sobat lagi bersama gue Solomon Kingdom. Gimana kabar-kabarnya nih di bulan suci Ramadan ya kan, bulan yang penuh keberkahan, kenikmatan, dan juga bulan-bulan ini ya pokoknya bulan-bulan ujian juga ya, karena saat bekerja kita harus menahan lapar ya kan. Dan di bulan suci Ramadan ini ada yang naik rating bro ya, terutama warkop dan warteg ya. Di siang hari dia membuka gerainya dengan diselimuti spanduk ya. Ya gue gak menyalahkan ya, tapi memang pada dasarnya itu dikhususkan untuk orang non muslim ataupun orang-orang yang pada dasarnya memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya. Ya tapi gue nggak mau bahas itu sih. Ada hal yang lebih penting yang ingin gue sampaikan ya, terutama beberapa hal tentang media sosial kita ya, mulai dari Twitter, terus juga Instagram ataupun berita internasional nanti kan gue sampaikan ya. Dan beberapa juga menyeret tentang COVID-19 ya. Udah menjelang setahun lebih kita menjalani hidup berbarengan dengan COVID-19 gitu. Oke, kita langsung buka aja bro desktop gue isinya ya. Oh iya, tadi nih ada bekas gue tadi pencarian ya. Tadi gue sempat menelisik beberapa YouTube ya, di beberapa kolom yang sering gue tonton atau algoritma YouTube yang sering gue tonton. Di sini salah satunya muncul tentang Fox ya, ataupun Real Stories di South Africa. Cukup mengenaskan bro, karena apa? Mungkin ini dampak yang diterima oleh ras kulit putih ya, karena leluhurnya pada masa itu mengeksploitasi, mendapatkan dampaknya ya, anak cucunya sekarang ya. Perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela dalam menghapuskan politik apartheid ya, itu berhasil bro. Artinya tidak ada pembedaan ras ya. Kenapa beberapa distrik itu sangat didiskriminasi dan sangat terlihat gitu di Afrika Selatan, bahwasanya ada jenjang pembeda ya antara perlakuan kulit putih dan kulit hitam gitu. Dan sebaliknya terjadi di Amerika gitu. Banyak kulit hitam didiskriminasi di Amerika. Tapi itu bisa dijelaskan secara historis sih kenapa kulit putih dapat didiskriminasi ya di Afrika Selatan ya. Yang tadi gue sampaikan ya berdasarkan leluhur gitu. Panjang perjuangan pokoknya untuk Nelson Mandela ya. Oke, lanjut aja. Sini yang pertama. Di sini kita lihat trending Twitter dulu ya. Kita cek Mas Duta. Oh, Duta Selain Seven. Pokoknya ini nih. Kamu pas kita resepsi mau lagu apa? Aku mau lagu Selain Seven, soalnya aku suka banget sama suaranya Mas Duta. Artinya dia di jenjang popularitasnya, tapi dia masih bersedia untuk menyanyi di kondangan ya. Salut. Kayak lanjut. Oh, Ariel Noah ngerokoknya memil. Gue kira Samsu. Apalagi nih selain Mas Duta? Dogecoin apa nih? Oh, Dogecoin kayak cryptocurrency ya. Oh iya nih, lagi naik nih dia nih. Lu yang main cryptocurrency ya kan, yang nanam modal di Indodax ya kan, khususnya di Dogecoin ya kan. Lu buru-buru nyerok lah pokoknya. Karena cryptocurrency itu fluktuasinya sangat cepat ya dibandingkan dengan trading saham ya. Karena cryptocurrency itu lebih tidak stabil sih kalau bisa dibilang ya. Terus juga di sini ada beberapa Dear BI apa nih? Kayaknya untuk Bank Indonesia nih. Dear BI ya kan, untuk Bank Indonesia. Semoga gue salah nih. Bukan anjing. Oh, bukan Korea. Gue kira Bank Indonesia bangsat. Oke, lanjut aja nih. Kedua, di sini ada bisnis antigen bekas ya, yang sempat trending di beberapa media sosial ataupun berita lokal kita ya. Tersangka bisnis antigen bekas itu menyelimuti atmosfer Indonesia saat ini ya. Wah, sakit gue bilang kan. Coba kita lihat aja nih beritanya kan. Tersangka antigen bekas, bisnis manajer Kimia Farma, punya 4 mobil dan 4 rumah mewah. Wah, sakit gila. Tersangka kasus swab antigen bekas, 45 tahun, di Bandara Kuala Namu, Medan, merupakan warga Kelurahan Simpang Priok, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, Sumatera Selatan. Ini ia ditangkap dan diamankan oleh polisi sejak Selasa. Bisa dikatakan antigen ini adalah prosedur baru ya yang ditetapkan oleh kedokteran ya. Dan ini gila, gue bilang oknumnya kok ada aja gitu. Tidak ada toleransi bagi setiap pihak yang tidak sesuai dengan core value BUMN. Tidak peduli siapa apa jabatannya, semua yang melanggar silakan keluar. Khususnya bagi kejadian di Kuala Namu, kami mendukung aparatur hukum untuk memberi hukuman yang tegas, ujar Erik dalam keterangannya. Sepakat gue. Ya pasti ini terlihat sih bahwa ini sebuah gerakan yang terorganisir gitu. Ya karena dari baru-baru ini anjir. Sakit gue bilang.
India dilanda tsunami COVID ya, dan beberapa rumah sakit juga over kapasitas ya dalam melayani pasien COVID ya. Dan semoga itu tidak sampai di Indonesia ya, karena Indonesia sudah krisis seperti ini ya kan. Tentang COVID tsunami di India ini ada konspirasi juga gitu kan. Ya ada yang bilang ini adalah kebocoran gas ya kan yang melanda India ya. Ya sebenarnya gue nggak menyalahkan berita tentang konspirasi tentang COVID-19 di India ya. Fungsi orang-orang oposisi ataupun konspirasi yang membuat berita-berita menjadi trending ya di sosial media ataupun di Instagram, Twitter dan lain gitu kan. Itu menjadi penyeimbang sih kalau gue pribadi mengamati ya. Dan pada dasarnya juga konspirasi itu kan diciptakan oleh beberapa orang ya yang sifatnya independen ya, artinya tidak mempunyai korporasi ataupun lisensi tersendiri, nggak ada sih sebenarnya. Dan bagus juga konspirasi itu diciptakan gitu kan ya, artinya itu menjadi sebuah pengetahuan baru ya untuk lo yang pada dasarnya memang ingin menelisik secara dalam tentang COVID ini ya kan. Tapi jangan sampai berita-berita yang konspirasi itu lu telan bulat-bulat gitu loh. Karena apa? Ya ada beberapa berita konspirasi juga yang pada dasarnya malah membuat lu ya kan tersesat lah bahasanya ya kan. Karena apa? Lu harus menyeimbangkan gitu loh antara kiri dan kanan. Misalkan kanan ini adalah berita yang actual fact, dan berita kiri ini adalah ya dari beberapa uploadan yang berbau konspirasi ya kan. Dua hal ini ya lu harus seimbangkan gitu loh. Jangan sampai lu telan kiri doang, yang kanan lu tinggalkan gitu. Hidup lu nanti penuh kebencian gitu. Satu hal yang gue pastikan adalah COVID itu memang ada gitu. Beberapa media lokal kita juga terlalu memberitakan hal ini terlalu over sih sebenarnya ya. Karena atas pemberitaan tersebut membuat orang-orang yang di luar sana gitu kan, yang pada dasarnya tidak mengkonsumsi media sosial secara bijak ya. Artinya mereka hanya menelan bulat-bulat gitu kan media sosial ataupun TV lokal kita. Ya, itu menjadi ketakutan tersendiri buat mereka gitu. Ketika bermain media sosial, lo harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Karena apa? Kalau tidak dilandasi dengan itu, nantinya ngerinya lo malah teranyun dalam sebuah berita-berita yang pada dasarnya tidak membuat diri lo bagus ataupun membuat diri lo berkembang ya. Karena banyak banget berita-berita yang memplesetkan kita ke arah jurang gitu loh. Putus cinta pula dan ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat di sini. Di bawah bilang ya. Ya kita doakan aja sih India agar cepat bisa menangani ya. Oke lanjut next. Nah, ini di pertengahan bulan puasa ini ada kebijakan baru sebenarnya ya. Pemerintah kita menetapkan bahwasannya mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka ya kan. Dan DPR minta Jokowi tutup tempat wisata saat ada larangan mudik. Polemik larangan mudik dan tempat wisata yang dibuka. Coba kita buka beritanya bos. Mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka. Ini penjelasan Satgas Penanganan COVID-19. Pemerintah melakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN dalam rangka peniadaan mudik Lebaran 2021 untuk menekan penyebaran virus corona. Pengetatan mobilitas H-14 ya hingga H+7 ya kan, peniadaan mudik. Gimana ya, bisa dibilang sangat prihatin ya, karena apa, beberapa tempat wisata kita gitu kan beberapa sudah dibuka gitu kan, tapi yang menjadi polemik adalah kenapa mudik dilarang gitu kan. Kurang making sense aja sih sebenarnya kalau dari gue pribadi gitu kan. Ini menjadi kontroversial juga sih kalau menurut gue ya, karena apa, nggak logik aja gitu loh peraturannya ya. Karena tuh deretan sanksi bagi warga yang nekat mudik saat lebaran ya kan. Pemerintah menetapkan larangan mudik lebaran tuh. Artinya warga dilarang mudik bepergian keluar kota periode minimalisasi penularan COVID-19. Berikut sanksi ya, warga yang nekat mudik selama periode larangan mudik 2001. Masyarakat yang ingin mudik menggunakan mobil pribadi akan diputarbalikkan sesuai dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021. Mobil pribadi yang mengangkut penumpang atau travel gelap akan dikenakan sanksi kurungan penjara 2 bulan atau denda 500.000 sesuai pasal 308 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan pidana paling lambat 1 bulan atau denda maksimal 250.000 sesuai pasal 303 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Gue pengen berkomentar lebih, ngeri juga gitu loh. Ini merupakan peraturan pemerintah ya, karena ya, tapi gue sebagai sipil juga punya hak gitu kan untuk bisa dikatakan menelaah lah apa yang dikatakan oleh pemerintah ya. Kalau memang pada dasarnya mudik itu dilakukan dengan sesuai protokol yang sudah ditetapkan, ya apa salahnya gitu loh. Ya artinya ketika mudik ya lu tetapkanlah prokes lu ya kan secara pribadi ya, ketika lu berkunjung ke sanak saudara lu di kampung gitu kan. Dan itu pun menjadi hak individu sih sebenarnya
sebenarnya ya untuk mudik tersebut ya sebenarnya tidak harus dilarang juga gitu kan. Kalaupun harus dilarang ya kenapa tempat wisata itu dibuka gitu kan, di mana di situ orang berkumpul ya kan, tempat wisata ya ya nggak making sense saja sih kalau menurut gua pribadi gitu kan. Ya karena apa ya, kita bicara sifat manusiawi aja lah ya kan. Ketika mereka mengadu nasib di ibu kota ya kan, hanya diberikan waktu 1 tahun sekali untuk pulang ke kampung bertemu dengan orang tuanya yang sudah lama tidak bertemu gitu kan. Apakah salahnya ya kan? Dan sebenarnya ini juga penegasan aja sih sebenarnya, harusnya ya pemerintah melakukan penegasan ya kepada masyarakat yang melakukan mudik ya. Ya lebih ditekankan aja gitu prokes kesehatannya ya ketika dia mudik ke kampung ya. Selesai bos urusan gitu, nggak harus lu melarang orang mudik gitu loh. Kalau dari asumsi gue pribadi gitu kan, ya karena ya gue manusia gitu kan, punya penilaian tersendiri ya terhadap kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya mungkin kalau gue keberatan gitu. Beberapa temen gue gitu yang mengadu nasib di Jakarta khususnya ya, yang punya kampung Kalimantan ataupun di pelosok-pelosok Jawa sana gitu kan, ya kenapa sih gue ketemu saudara gue ataupun orang tua gue sendiri gitu loh 1 tahun sekali saat gue mudik gitu loh, kenapa harus dilarang gitu. Ya mungkin pemerintah bisa berasumsi kan lihat bisa media sosial, video call dan lain-lain gitu kan kalau kata dia ya. Ya tapi kan gue ini adalah dedikasi gue selama 1 tahun yang ingin gue bertemu langsung dengan orang tua gue gitu loh, kenapa harus dilarang gitu loh. Kan memang udah ada gitu, artinya ketika orang yang melakukan mudik ya kan didata dulu ya kan melalui kementerian apa gitu kan, siapa aja orangnya gitu kan, apakah dia sudah melakukan pengecekan atau belum gitu terkait tentang fisiknya dan kesehatannya gitu kan. Maksud gue tuh kan langkah-langkah seperti itu bisa dilakukan gitu kan. Artinya bagi orang-orang yang mengidap ataupun positif corona gitu kan, ya dia tidak perbolehkan untuk mudik. Ya simpel aja seperti itu gitu kan. Dan dari pemerintah daerahnya ya kan yang menjadi tempat tujuan untuk beberapa orang melakukan mudik itu juga memperketat ya. Artinya di setiap akses pintu masuk para pemudik itu dicek kembali gitu kan, keadaan fisik mereka itu kan bisa dilakukan gitu loh. Ya maksud gue tuh banyak langkah-langkahnya gitu dibanding lu harus membatasi orang untuk bertemu dengan orang tuanya gitu loh. Ya masih adalah langkah yang lebih manusiawi. Gue juga sebenarnya mendukung pemerintah ya dalam beberapa aspek ya. Tapi kita doakan aja lah pokoknya semoga COVID ini berlalu ya. Entah itu tentang konspirasinya ataupun tentang fake-nya ya. Pokoknya kan yang menjadi poin penting adalah COVID ini kan merugikan semua orang ya. Ya mungkin begitu aja sih kalau tentang larangan mudik ini sih kalau menurut gue ya. Dan next ke depan kayaknya gue akan upload video yang berbau tentang travel ya ke Bogor itu sama temen-temen gue. Mungkin udah lama sih ya sebenarnya tag video itu gue ambil, cuman besok kayaknya gue pengen upload deh setelah video ini. Mungkin sekian dari gue. Sebelumnya yang ingin gue sampaikan adalah tetap taati prokes yang sudah dibuat pemerintah ya kan, dan tetap hormati kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pemerintah ya kan, karena baik buruknya itu kan untuk kebaikan kita orang gitu kan. Ya artinya pun pemerintah juga sudah mengkaji ya beberapa hal penting tentang mudik ya. Artinya dia tidak buat keputusan secara sepihak gitu. Banyak aspek-aspek yang memang pada dasarnya beliau ataupun mereka pertimbangkan gitu loh. Tapi kita sebagai asumsi publik, gua sebagai civil society juga punya hak untuk menilai. Tapi kalaupun itu kebijakan yang sudah dibuat ya kita harus hormati gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Sebelumnya terima kasih kepada lu orang yang sudah menonton gua ya kan, yang gak jelas ini. Pokoknya jangan lupa gue ingatkan sekali lagi kepada lu orang ya kan, untuk subscribe, like, dan share video gue ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.